Tolong anak muda, aku membutuhkan pertolonganmu. Hentikanlah tapamu, buka matamu. Tolonglah anak muda, tolong aku. Hentikan tapamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak muda, bukalah matamu. Datuk siapa? Aku tinggal di gunung ini. Apa yang engkau kerjakan di sini? Aku sedang mencari Tuhan. Lantas, apabila engkau duduk di sini, apakah sudah pasti engkau akan bertemu dengan Tuhan? Bukankah Tuhan Maha melihat? Ia Maha tahu apa-apa yang dikerjakan hambanya di dunia ini. Baiklah, jika seandainya engkau bertemu dengan Tuhan, apa yang ingin engkau sampaikan, anak muda? Datuk, aku seorang pendosa. Aku pernah berjudi, minum khamar, berzina, berdusta, mengganggu istri orang, membunuh. Semua sudah aku lakukan. Aku tak kuat lagi dengan semua ini. Aku ingin mencari Tuhan. Dan mengapa engkau duduk di sini, anak muda? Jika engkau ingin mencari Tuhan, carilah. Engkau bisa berjalan kemanapun mencarinya. Datuk, aku sudah berjalan dari timur ke barat. Aku tidak menemukan apa yang aku inginkan. Aku tidak dapat bertemu Tuhan. Semakin aku cari, semakin tidak kutemui Tuhan. Aku lelah, makanya aku duduk di sini. Lalu, apa yang engkau makan dan minum di saat kau duduk di sini? Apa yang jatuh padaku, itulah yang aku makan dan minum. Jika itu dedaunan, itulah makananku. Jika hujan yang turun padaku, maka itu pula sebagai minumanku. Engkau begitu bersungguh-sungguh, anak muda. Baiklah kalau begitu. Tanyalah kepadaku, apa yang ingin kau tanyakan? Sebelum engkau bertemu dengan Tuhan, barangkali aku bisa sedikit menjawab pertanyaan. Tanyalah. Kalau begitu, bagaimanakah Datuk caranya supaya aku bisa bertemu dengan Tuhan? Pertanyaanmu ini akan membuat banyak orang awam bingung, anak muda. Pertanyaanmu ini seperti iktibar seekor ikan. Ia berkeliling ke sana kemari. Ia mencari air di dalamnya. Ia juga tidak pernah melihat air di dalam itu, anak muda. Ikan itu hanya bisa melihat air
ketika ia telah keluar dari wadahnya. Duduklah anak muda, duduklah. Baiklah Datuk. Sama seperti kita. Dunia ini begitu kecil bagi Allah. Terlalu kecil. Pertanyaanmu itu sama seperti halnya pertanyaan Nabi Musa. Ketika ia memaksakan dirinya untuk meminta kepada Tuhannya, ingin melihat bagaimana bentuk dan rupa Allah Ta'ala. Hancur. Allah hanya menunjukkan sedikit saja perumpamaan zatnya, maka hancur leburlah Bukit Tursina. Apakah kau ingin mengharapkan yang demikian, anak muda? Engkau memaksakan Tuhan untuk datang ke bumi yang kecil ini, maka hancurlah yang lain. Semua makhluk akan binasa. Ya Rabbi, berarti aku tidak bisa bertemu dengan engkau. Bukankah begitu, Datuk? Tentu saja bisa, anak muda. Janganlah berputus asa. Tuhan tidak menyukai kita yang berputus asa. Namun sebelum engkau bertemu dengan Tuhan, alangkah baiknya engkau mengenali siapa diri Tuhan itu. Tuhan telah memberikan kita rahasia yang tersembunyi di dalam diri. Maka itu adalah alamat pertama. Kenalilah dirimu, anak muda. Engkau akan mengenal siapa diri Tuhan itu. Aku semakin tidak mengerti, Datuk. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia akan kenal Tuhannya. Apabila dia sudah mengenal Tuhannya, tentulah ia bisa membedakan mana diri Tuhannya dan mana yang bukan. Oh, Datuk. Apakah ada hal lain yang berani-berani mengaku sebagai Allah? Iblis dan setan mengaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan ketika manusia itu sampai mengalami sakaratul maut, ia tidak akan henti-hentinya menggoda anak cucu Adam agar kembali dalam kesesatan. Maka kenalilah diri itu, anak muda. Di dalam diri manusia mengandung banyak diri untuk bisa dikenali. Diri jasmani adalah diri yang tampak, yang kita pakai selama ini. Ia bisa mengalami sakit, ia bisa mengalami sehat. Maka peliharalah diri jasmani itu. Dan sebagian besar rukun syarat ibadah dikerjakan melewati badan jasmani. Peliharalah dengan baik-baik. Begitu juga dengan diri rohani. Engkau mengalami cemas, gundah, kecewa, marah, sedih. Maka diri rohani itulah yang merasakan keadaan seperti itu. Setiap diri saling berkaitan, anak muda. Dan di dalam diri rohani juga bisa mengalami penyakit. Hasad, iri dengki, sum'ah, tekebur, sombong, tinggi diri. Itulah penyakit rohani, anak muda. Kenalilah itu. Jika kau bisa mengendalikan apa yang menjadi penyakit hati dalam diri manusia, maka terbukalah kebenaran sejati.
engkau tidak lagi mengalami penyakit di dalam hatimu, anak muda. Tutuplah matamu. Baik, Datuk. Aku akan mengajarkan dua diri yang tidak kusampaikan lewat kalamku. Tutuplah. Baik, Datuk.